Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kendal, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Saya, Puji Rahayu dari SD Negeri 5 Metesen. Saya Ulfa Setiawati dari SMA Negeri 1 Singorojo. Dan saya Arifin Arso dari SMP Negeri 1 Koja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Ulfa. Gimana nih kabar Bu Ayu? Alhamdulillah baik Bu Ulfa. Gimana kabar Bu Ulfa juga? Alhamdulillah saya juga baik ya. Baik Bu Ayu, sebelum kegiatan coaching antara Bu Ayu sebagai coachnya ya dan Pak Arif sebagai coachnya, saya selaku supervisor dari Bu Ayu, saya akan melakukan diskusi dulu terhadap Bu Ayu. Ya Bu Ayu ya, sebelum kita melakukan coaching, saya akan menanyakan dulu beberapa pertanyaan terhadap Bu Ayu. Pertama ya, kita akan mendiskusikan dulu rubrik penilaian. Yang pertama, saya akan mengamati nantinya sesuai dengan rubrik penilaian, apakah kegiatan coaching nanti itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Selanjutnya, rubrik penilaian yang kedua yaitu bagaimana Bu Ayu itu nantinya memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, itu juga termasuk dalam rubrik penilaian. Yang ketiga nanti bagaimana coaching, di sini berarti Pak Arif ya, nanti bagaimana Pak Arif itu bisa menanggapi pertanyaan dari Bu Ayu selaku coach, itu juga masuk di rubrik penilaian seperti itu. Jangan lupa juga nanti dalam kegiatan coaching itu harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, terus juga proses kreatif, dan nantinya juga memaksimalkan potensi. Baik Bu Ayu, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya tanyakan ke Bu Ayu ya. Yang pertama ya, kompetensi coaching apa ya yang kira-kira akan dikembangkan nantinya? Baik Bu, untuk kompetensi nanti yang akan dikembangkan itu diantaranya present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Baik ya Bu Ayu, pertanyaan selanjutnya yaitu kompetensi yang ingin dispesifikkan itu yang mana kira-kira? Untuk kompetensi yang dispesifikan maupun dikhususkan itu yang ini Bu, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu Ayu, selanjutnya indikator ketercapaian pada saat coaching itu apa Bu Ayu? Untuk indikatornya yang pasti ya Bu Ulfa ya. Saya ingin coaching nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Baik Bu Ayu, demikian praobservasi kita kali ini. Semoga coaching Bu Ayu dengan Pak Arif nanti bisa berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk Bu Ayu dan juga Pak Arif. Terima kasih Bu G. Sama, silakan. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Pak Arif. Apa kabar hari ini Bu Ayu? Alhamdulillah kabar baik juga Pak Arif. Bu Ayu, hari ini ada waktu nggak untuk saya? Wah, pas banget nih Pak. Kebetulan nih saya lagi free Pak Arif. Gimana Pak Arif? Begini Bu, untuk akhir-akhir ini itu siswa saya kelas 9 kok semangatnya berkurang, kemudian hasil belajarnya juga menurun, dan banyak yang tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran saya. Gitu ya Pak Arif ya. Kira-kira dari obrolan kita hari ini tuh Pak Arif punya harapan? Ya, saya berharap ada solusi sih Bu untuk permasalahan saya, karena saya melihat kelasnya Bu Ayu kok anaknya ceria, kemudian semangat, hasil belajarnya juga bagus-bagus. Terus Pak Arif, kira-kira apa yang membuat siswa Pak Arif itu mengalami penurunan yang seperti itu? Ya, kalau saya melihat sih karena mungkin belajarnya monoton ya Bu. Kemudian banyak yang ikut lomba. Kemarin ada MAPSI, ada FTPI, dan OSN dan sebagainya.
Baik Pak Arif, kira-kira apa yang dilakukan Pak Arif agar siswa tersebut menjadi lebih fokus dalam pembelajaran? Menurut saya siswa akan lebih fokus kalau mereka mengalami pembelajaran yang tidak monoton ya, menarik, kemudian aktif, pasti tidak membosankan, kurang lebih seperti itu sih Bu. Betul sekali Pak Arif, saya juga sependapat dengan Bapak. Saya juga sering memikirkan hal-hal seperti itu. Apa yang sudah Pak Arif lakukan? Selama ini kalau pembelajaran saya selalu memberikan ice breaking sih Bu. Saya juga memberikan materi-materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran sebenarnya, tapi materi-materi ringan. Baik Pak Arif, sebenarnya yang Pak Arif lakukan itu sudah bagus. Kemudian Pak Arif sehubungan dengan hal ini nggih, dalam hal pembelajaran. Kalau dalam skala 1 sampai 10, kira-kira Pak Arif saat ini ada dalam angka berapa? Mungkin di angka 6 ya Bu. Baik, di angka 6 ya Pak Arif. Kira-kira seperti apa angka 6 tersebut? Ya, saya masih di angka 6 itu karena satu, saya hanya memberikan materi-materi yang ringan meskipun sudah mengacu pada tujuan pembelajaran. Kemudian saya selingi dengan ice breaking dengan tujuan siswa tidak merasa terbebani karena mereka sudah terforsir dengan banyaknya latihan lomba. Namun saya belum menggunakan metode atau media pembelajaran yang menarik dalam pembelajaran saya. Kalau seperti itu, kira-kira dalam minggu ke depan, nah Pak Arif itu akan mencapai angka berapa? Ya, target saya optimis di angka 8 Bu. Baik, bagus, angka 8 ya Pak Arif. Kira-kira angka 8 itu seperti apa ya Pak Arif? Ya, setidaknya saya nanti akan menambahkan metode pembelajaran, media pembelajaran yang tentunya akan menarik bagi mereka sehingga antusias, semangat, dan hasil belajar mereka meningkat. Luar biasa Pak Arif. Nah, kira-kira Pak Arif, rencana apa yang ingin Pak Arif lakukan agar bisa mencapai tujuan tersebut? Yang pertama, saya tetap akan melakukan ice breaking, kemudian menggunakan metode pembelajaran yang menarik, yang berpusat pada anak, sesuai kebutuhan belajar anak. Kemudian saya juga akan mencoba membuat alat peraga terkait dengan materi yang akan saya sampaikan, karena materi bangun ruang ini cukup abstrak Bu, jadi nanti saya berusaha untuk membuat alat peraganya. Luar biasa Pak Arif. Pak Arif itu sudah menunjukkan semangat yang tinggi dalam berusaha untuk membuat anak-anak itu kembali antusias, kembali fokus dalam pembelajaran. Namun apabila kita itu ingin mencapai tujuan tersebut, pasti ada komitmen ya Pak Arif. Nah, kira-kira komitmen apa yang Pak Arif ingin lakukan, yang Pak Arif akan lakukan terhadap rencana Pak Arif tersebut? Untuk komitmen, selain sudah saya sampaikan tadi, ya saya menambahkan untuk metode mungkin saya lebih bervariatif sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian tadi Bu, yang utama adalah membuat alat peraga sehingga matematika yang awalnya abstrak ini akan menjadi konkret untuk anak-anak. Bagus sekali Pak Arif, pastinya Pak Arif ya, komitmen itu harus selalu kita jaga sampai pada tujuan itu dapat kita capai. Nah sekarang Pak Arif, kira-kira siapa yang akan jadi pengawas Pak Arif nanti dalam memantau rencana Pak Arif yang akan Pak Arif lakukan nanti? Yang pertama tentunya saya akan koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah Bu. Kemudian saya juga akan melibatkan teman sejawat saya terutama untuk guru matematika. Kebetulan di tempat saya kan sudah ada 5 itu Bu. Nah, nanti saya akan memaksimalkan di MGMP matematika tingkat sekolah. Bagus Pak Arif, terima kasih Pak Arif untuk usaha dan komitmennya. Semangat terus, semoga usaha dan aksi yang akan Pak Arif lakukan itu benar-benar bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Anak-anak bisa kembali fokus pada pembelajaran dan hasil belajar mereka dapat tercapai secara maksimal. Terima kasih Pak Arif untuk waktunya. Silahkan untuk melanjutkan kegiatan yang akan dilanjutkan Pak Arif. Terima kasih Bu Ayu sudah meluangkan waktunya dan saya akan kembali mengajar lagi. Monggo, silakan Pak Arif. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang Bu. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Iva. Baik
Baik Bu Ayu, kita akan melanjutkan diskusi lagi di pasca observasi ini. Baik Bu Ayu, tadi Bu Ayu sudah melakukan kegiatan coaching dengan Pak Arif. Di kegiatan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan dulu kepada Bu Ayu. Ini ya Bu Ayu, kira-kira yang sudah Ibu Ayu lakukan tadi terkait dengan coaching, terkait dengan indikator ketercapaian itu apa? Baik Bu Ulfa, saya tadi sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, diantaranya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga dari alur tersebut nanti kunci itu bisa menggali potensi dan menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi tadi. Ya, baik Bu Ayu. Tadi saya sudah melihat kegiatan coaching antara Bu Ayu dan juga Pak Arif. Saya akan menyampaikan hasil observasi saya selaku supervisi dari kegiatan Bu Ayu ini. Tadi saya lihat kegiatan coaching sudah mengalir sesuai dengan alur tirta. Tadi Bu Ayu juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci, sehingga Kuci itu tadi bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri seperti itu. Dan juga tadi saya lihat juga sudah sesuai dengan prinsip coaching juga, yaitu yang kemitraan tadi sudah seperti itu, juga sudah melakukan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Pak Ari. Baik Bu Ayu, pertanyaan selanjutnya nih ya, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Ayu berdasarkan kegiatan coaching hari ini? Ya Bu Ulfa, setelah kegiatan coaching ini saya akan lebih memahami alur tirta, sehingga nanti pada pelaksanaan coaching selanjutnya saya berharap pelaksanaan coaching nanti itu lebih baik lagi. Terima kasih atas diskusi kita siang ini Bu Ayu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan kegiatan observasi ini dengan lebih baik lagi. Sukses terus untuk Bu Ayu. Terima kasih Bu Ulfa. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Bu Ayu. Gimana kabar Pak Arif hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu Ayu. Baik Pak Arif, sebelum nanti kita akan melakukan coaching ya, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sama Pak Arif. Pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Jadi nanti pada kegiatan observasi antara coach dan kuci akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama, apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirtanya apa belum. Kemudian dua, bagaimana nanti memberikan pertanyaan yang berbobot pada kuci. Kemudian yang ketiga, bagaimana nanti kuci itu memberikan tanggapan, memberikan respon terkait pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan harus memaksimalkan potensi. Baik Pak Arif, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Pak Arif. Nah, yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching ini, yang pertama saya akan berusaha hadir sepenuhnya. Kemudian yang kedua, saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk uji. Dan yang ketiga, saya akan mencoba menjadi pendengar yang aktif untuk uji-uji saya. Baik, dari ketiga kompetensi yang tadi, kira-kira kompetensi yang menjadi spesifik yang akan diobservasi yang mana Pak? Dari ketiga kompetensi tadi, saya akan lebih prioritaskan untuk mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk uji. Baik, kemudian Pak Arif, indikator ketercapaian apa yang ingin dicapai pada coaching nanti yang akan dilakukan sama Bu Ulfa? Indikator ketercapaiannya adalah saya berharap uji saya bisa menemukan solusinya sendiri terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Baik Pak Arif, terima kasih untuk diskusi kita hari ini berkaitan dengan
coaching Pak Arif dengan Bu Ulfa, silahkan dilanjut untuk kegiatan coachingnya. Semoga sukses Pak Arif. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Bu Ulfa. Gimana kabarnya Pak Arif? Alhamdulillah kabar baik. Gini Pak Arif, saya ingin bercerita sama Pak Arif. Iya. Jadi gini, di kelas 11-1 itu kok saya merasa ya ketika mengajar di kelas tersebut, anak-anak itu sekarang sudah tidak fokus dalam pembelajaran saya. Baik, dari penuturan Bu Ulfa tadi, yang diharapkan dari obrolan kita hari ini apa ya Bu? Ya saya inginnya anak-anak kelas 11-1 itu mereka lebih fokus dalam pembelajaran saya, dan juga nantinya ya saya harap bisa memahami materi pelajaran fisika lebih baik. Seperti itu Pak Arif. Sekarang hal-hal apa yang membuat murid Bu Ulfa itu tidak fokus ya? Iya, jadi menurut saya sih karena banyak ya dari kelas 11-1 itu mereka kan banyak anak-anak berprestasi. Jadi di kelas tersebut banyak yang mengikuti lomba. Mungkin karena adanya latihan-latihan untuk persiapan lomba tersebut menjadikan anak itu terbagi konsentrasinya. Nah sekarang kira-kira apa rencana Bu Ulfa supaya anak-anak itu lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran Bu Ulfa? Menurut saya Pak Arif, siswa itu akan menjadi fokus kalau pembelajarannya itu menarik, tidak monoton, seperti itu ya Pak Arif ya, tidak membosankan. Pokoknya membuat mereka itu lebih aktif, mungkin itu akan menjadikan mereka lebih fokus. Betul sekali yang disampaikan Bu Ulfa, saya sependapat juga sih. Kemudian sebenarnya yang sudah Bu Ulfa lakukan selama ini apa saja? Pertama sih ya Pak Arif ya, kalau saya masuk kelas itu juga saya sudah memberikan ice breaking dulu supaya anak-anak itu fokus. Kemudian juga waktu mengajar itu saya awali dari materi yang ringan terlebih dahulu, kemudian baru ke tingkat yang lebih ke analisis, seperti itu Pak Arif. Baik Bu Ulfa, kalau di antara skala 1 sampai 10, posisi Bu Ulfa saat ini di posisi berapa? Kayaknya sih di posisi angka 6 Pak. Oh gitu ya. Kemudian di posisi angka 6 tadi, kira-kira seperti apa sih Bu? Di posisi 6 itu berarti saya itu sudah memberikan materi pelajaran dari yang ringan dulu, kemudian baru ke yang tingkat analisis. Saya juga sudah memberikan ice breaking, seperti itu Pak Arif. Tapi ada yang masih kurang Pak Arif. Saya itu masih kurang dalam memilih metode dan model pembelajaran, juga media pembelajaran yang tepat, seperti itu Pak Arif. Baik, kalau di minggu-minggu ini targetnya dari angka 6 itu sampai angka berapa menurut jenengan? Rencananya sih di angka 8 Pak Arif. Saya optimis di angka 8. Kemudian di angka 8 itu yang seperti apa ya Bu maksudnya? Jadi Pak Arif selain memberikan ice breaking, saya juga memberikan materi dari yang ringan terlebih dahulu, kemudian baru ke materi yang lebih sulit atau yang tingkatnya analisis, seperti itu. Baru kemudian saya juga ingin metode dan media pembelajaran saya itu yang menarik. Sebenarnya sudah luar biasa loh ide dari Bu Ulfa itu. Nah kira-kira rencana apa yang akan Bu Ulfa lakukan untuk mencapai tujuan tadi? Selain ice breaking, saya juga menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada anak seperti diskusi, praktikum, seperti itu. Saya juga menggunakan media pembelajaran yang menarik dan inovatif seperti menggunakan video pembelajaran, terus menggunakan benda-benda konkret, dan juga saya menggunakan laboratorium virtual PET atau rumah belajar dari Kemdikbud. Luar biasa itu dari Bu Ulfa, juga ada metode, kemudian media pembelajaran yang digunakan cukup menarik, termasuk aplikasi. Pasti anak-anak nanti lebih antusias, lebih semangat, dan insya Allah nanti untuk hasil belajarnya pasti akan lebih bagus. Nah, terkait dengan itu sebenarnya apa komitmen Bu Ulfa terhadap rencana yang sudah disampaikan tadi? Insya Allah saya akan berkomitmen menggunakan metode dan media pembelajaran yang menarik. Semoga dengan metode dan media pembelajaran yang menarik tadi, anak-anak menjadi lebih fokus dalam pembelajaran saya. Keren sekali sebenarnya komitmen dari Bu Ulfa. Kemudian supaya tujuan tercapai dan komitmen itu harus tetap terjaga,
orang-orang yang akan dilibatkan Bu Ulfa siapa saja ya? Yang pertama ya Pak Arif, saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah sebagai supervisor saya, kemudian juga dengan rekan sejawat seperti Pak Arif untuk memantau rencana saya. Baik Bu Ulfa, terima kasih atas usaha dan komitmennya. Semoga dengan usaha dan komitmen Bu Ulfa tadi, Bu Ulfa bisa meningkatkan antusias anak, kemudian semangat anak, terlebih untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan oleh Bu Ulfa. Terima kasih juga Pak Arif. Sama-sama Bu. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang Bu Ayu. Baik, tadi Pak Arif sudah melakukan coaching dengan Bu Ulfa nggih. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dalam kegiatan pasca observasi. Yang pertama, Pak Arif, apa saja yang sudah Pak Arif lakukan saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian? Menurut saya tadi sudah melaksanakan coaching sesuai alur Tirta, mulai dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga dari alur tersebut, coaching saya bisa menggali potensi untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Baik Pak Arif, di sini saya sebagai supervisor atau observer dari kegiatan coaching dari Bu Ulfa sebagai coaching ya, Pak Arif sebagai coach. Saya merasa kegiatan ini berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Pak Arif juga sudah berusaha secara maksimal untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mampu menggali potensi dari Kuci, sehingga Kuci di sini Bu Ulfa bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan kegiatan coaching tadi itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pada coaching. Kemudian untuk yang kedua Pak Arif, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan kegiatan coaching hari ini? Untuk kompetensi yang harus saya kembangkan lagi Bu Ayu, tentunya saya akan berusaha melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, sehingga di kemudian hari saya bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi. Bagus. Demikian Pak Arif, diskusi kita dari kegiatan pra-observasi, kemudian dari kegiatan coaching dengan Bu Ulfa, terus kita sampai pada kegiatan pasca observasi. Alhamdulillah sudah berjalan baik. Nah, semoga kita nanti ke depannya bisa melakukan kegiatan observasi lebih baik lagi. Terima kasih Bu Ayu atas waktunya. Ya Pak Arif, silakan Pak Arif untuk bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya. Baik Bu Ayu. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam Pak Arif. Baik Bu Ulfa, sebelum melakukan kegiatan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Ulfa. Yang pertama, saya akan mengamati sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian yang kedua, bagaimana nanti Bu Ulfa itu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Kuci. Kemudian poin berikutnya, bagaimana Kuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bu Ulfa. Dan jangan lupa, Bu Ulfa nanti pada saat coaching menggunakan prinsip coaching dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Ulfa, yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Bu Ulfa? Baik Pak Arif, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu present, terus mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira mana kompetensi yang dikhususkan atau diprioritaskan oleh Bu Ulfa? Baik Pak Arif, yang saya prioritaskan yaitu kompetensi yang mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian indikator ketercapaian yang ingin dicapai pada saat coaching hari ini apa Bu Ulfa? Jadi saya ingin coaching saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Seperti itu Pak Arif. Baik,
Demikian Ibu, terima kasih untuk diskusi kita hari ini. Silakan nanti Bu Ulfa bisa dilanjutkan proses coachingnya dengan Ibu Ayu. Terima kasih atas waktunya dan selamat bekerja. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama Bu Ulfa. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam Bu Ayu. Gimana kabar Bu Ulfa hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah, terlihat dari wajah panjenengan yang hari ini masih cerah sekali Bu. Mohon maaf Bu Ulfa, ada waktu senggang tidak? Kebetulan Ibu, saya lagi free nih. Gimana Bu Ayu? Alhamdulillah pas jadi begini Bu Ulfa. Saya tuh pengen bercerita Bu. Akhir-akhir ini di kelas saya, terutama di kelas 5 itu anak-anak itu kok kurang fokus dalam pembelajaran. Baik Bu Ayu. Jadi apa yang Bu Ayu harapkan dari obrolan kita? Ya pastinya Bu Ulfa, saya itu juga pengen mengharapkan atau saya itu juga pengen bahwa masalah-masalah yang saya hadapi ini bisa terselesaikan dengan Bu Ulfa bisa memberikan solusi. Kemudian saya juga pengen anak-anak itu bisa memahami materi lagi, mereka fokus pada pembelajaran. Baik Bu Ayu, kira-kira ya apa ya yang menyebabkan anak kelas 5 itu tidak fokus dalam pembelajarannya Bu Ayu? Sepertinya begini Bu, kebetulan kelas 5 itu kan anak-anaknya itu terpilih dalam kegiatan lomba ya. Nah, ada OSN, kemudian MAPSI, kemudian FTBI. Nah, dari kegiatan tersebut otomatis mereka kan ada kesibukan lain, yaitu mengikuti latihan-latihan lomba ya. Nah, sehingga mereka itu mungkin sudah capek atau mungkin waktunya itu sudah berbagi. Jadi mereka itu kurang fokus dalam pembelajaran. Baik Bu Ayu, kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Ayu supaya anak itu bisa lebih fokus lagi dalam pembelajaran? Menurut saya Bu, siswa itu nanti akan lebih fokus apabila itu kita dalam memberikan pembelajaran itu tidak monoton ya, dalam arti kita menggunakan media atau metode yang menarik bagi mereka, kemudian yang membuat mereka itu bisa aktif dalam pembelajaran, sehingga mereka itu ada antusias yang tinggi ketika mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Betul sekali, saya juga sependapat dengan Bu Ayu. Kadang juga saya memikirkan hal tersebut. Terus selama ini apa yang sudah dilakukan Bu Ayu? Ya selama ini kalau di kelas Bu, saya itu yang memberikan materi-materi yang ringan, namun masih mengacu pada tujuan pembelajaran di. Kemudian saya selingi dengan ice breaking. Karena saya juga tahu mereka itu sudah terbebani dengan kegiatan-kegiatan dan jadwal lomba yang pastinya itu membuat tenaga dan pikiran mereka itu kan terbagi, sudah terforsir sama kegiatan lomba. Baik Bu Ayu, sebenarnya yang Bu Ayu lakukan itu kan sudah baik. Misalkan ya dibuat skala penilaian dari 1 sampai 10, Bu Ayu itu sekarang ada di angka berapa? Kira-kira saya di posisi angka 6 Bu. Baik, di angka 6-nya Bu Ayu itu yang seperti apa Bu Ayu? Menurut saya Bu Ulfa, saya sudah memberikan materi-materi yang ringan, kemudian saya sudah selingi dengan ice breaking. Nah, namun pada pelaksanaannya itu untuk metode dan media yang saya gunakan itu masih mungkin masih sederhana, kurang menarik bagi anak-anak, sehingga membuat mereka itu kurang tertarik, jadi kurang melibatkan siswa secara aktif, sehingga fokus mereka itu belum sepenuhnya pada pembelajaran. Baik Bu Ayu, kira-kira nih ya dalam beberapa minggu ke depan Bu Ayu itu ingin di angka berapa? Saya optimis di angka 8 Bu. Baik Bu Ayu, kira-kira nih ya angka 8-nya Bu Ayu itu yang seperti apa? Ya Bu Ulfa, selain saat tadi saya sudah memberikan ice breaking, kemudian memberikan materi-materi yang ringan, namun masih tetap ada tujuan pembelajaran ya, saya akan menggunakan metode yang berpusat pada siswa, dan saya akan menggunakan media-media yang bisa menarik fokus anak-anak. Luar biasa sekali ya Bu Ayu ya. Kira-kira rencana Bu Ayu apa untuk mewujudkan tujuan itu? Nah, yang tadi sudah ice breaking masih tetap ada. Kemudian materi-materi yang saya gunakan, saya imbangi dengan menggunakan metode pembelajaran yang
berpusat pada siswa, kemudian metode yang menarik tentunya bagi siswa, diantaranya diskusi, kemudian praktikum, kemudian pembelajaran di luar kelas, dan penggunaan media yang menarik seperti misalkan penggunaan benda-benda konkret, kemudian video pembelajaran, dan yang ini Bu Ulfa, saya itu akan mencoba untuk menggunakan media dengan bantuan aplikasi namanya Arlopa Bu Ulfa. Jadi aplikasi itu saya dapat ketika saya lokakarya CGP waktu di Kabupaten Kendal. Yang saya harapkan dengan bantuan aplikasi tersebut itu bisa membuat anak-anak itu fokus dan membuat mereka itu tertarik ketika pembelajaran di kelas. Allah, luar biasa sekali ya rencana Bu Ayu ini. Yang namanya rencana pastinya kan ada komitmennya ya Bu Ayu ya. Kira-kira komitmen Bu Ayu apa supaya rencana ini tetap bisa dijalankan? Insya Allah saya akan membuat rencana pembelajaran dengan menggunakan metode dan media yang menarik dan berpusat pada anak Bu Ulfa. Karena mengingat dengan pembelajaran yang menarik, dengan media yang menarik itu pastinya akan memberikan antusias bagi anak-anak untuk mengikuti pembelajaran di kelas sehingga mereka tidak bosan dan mereka itu pastinya akan terjadi pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Bagus sekali ya Bu Ayu. Pastinya komitmen itu kan harus dijaga supaya rencana Bu Ayu itu bisa terlaksana. Oleh karena itu, kira-kira siapa nih yang akan memantau rencana Bu Ayu ini? Tentunya Bu Ulfa, di sini pastinya saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah selaku beliau adalah supervisor bagi kami. Kemudian saya akan meminta bantuan teman sejawat, seperti Bu Ulfa ini untuk memantau kegiatan aksi yang nantinya akan saya lakukan. Luar biasa sekali ya Bu Ayu. Terima kasih untuk komitmen dan rencana dari Bu Ayu. Semoga semuanya bisa sukses. Bu Ayu juga semangat. Semangat Bu Ayu. Terima kasih Bu Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ulfa. Selamat siang Pak Arif. Baik, tadi Bu Ulfa sudah melakukan coaching dengan Bu Ayu. Sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Bu Ulfa lakukan saat coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian? Jadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu yang pertama menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Baik, Bu Ulfa, tadi menurut saya sebagai supervisor dan dengan sama Bu Ayu sudah berjalan dengan baik proses coachingnya, sudah ada alur Tirta, kemudian sudah menggunakan prinsip coaching dan sebagainya. Pertanyaan yang kedua, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Ulfa berdasarkan kegiatan coaching hari ini? Baik Pak Arif, jadi saya ingin lebih memahami lagi yang namanya alur Tirta sehingga kedepannya saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Baik, demikian observasi yang sudah kita lakukan. Semoga ke depan kita dapat melakukan kegiatan coaching dengan selalu menggunakan model Tirta setiap menyelesaikan masalah yang kita hadapi baik dengan siswa maupun dengan teman sejawat kita. Terima kasih Bu Ulfa waktunya. Silakan bisa kembali ke tempat untuk melanjutkan pekerjaan Bu Ulfa. Sama-sama Pak Arif.